Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Senin, hari biasa khusus Advent yang keempat ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Mari sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu.
Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Klemoda, sungguh refleksi pada kesempatan ini dan juga renungannya dari Injil Lukas ini, sahabatku, sungguh amat memperlihatkan kisah awal yang sungguh amat relevan untuk menyiapkan kedatangan tokoh besar, sahabatku, yaitu Yesus Kristus. Sahabatku yang terkasih, dalam Injil Lukas dengan sengaja menempatkan kisah ini sebagai pengantar kisah kelahiran Yesus, sahabatku. Tujuannya, sahabatku, menyajikan sejarah kekristenan awal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sahabatku yang terkasih. Sungguh, kisah kelahiran Yohanes sekaligus sungguh amat meneguhkan iman kita semua, sahabatku, akan Yesus Kristus, bahwa bagi Allah semuanya akan terjadi, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, demikian pula dengan kelahiran Yohanes yang sungguh amat di luar nalar dunia, sahabatku, tetapi sungguh amat mungkin bagi Allah sendiri, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, Elizabeth yang pertama kali mengimani peristiwa itu, sahabatku. Sahabat-sahabatku, sungguh Yohanes dikandung oleh ibu yang secara biologis mustahil mengandung, sahabatku. Karena nubuat malaikat, maka sejak dalam kandungan ia dipenuhi oleh Roh Kudus, sahabatku. Bahkan peristiwa itu berdampak bagi orang banyak, sahabatku, membuat sukacita, membawa orang kembali kepada Tuhan, sahabatku, mendamaikan hubungan di dalam keluarga. Sahabatku, pendek kata, mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan, sahabatku. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Klemoda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Tentu kita tahu betul, Advent adalah masa mempersiapkan kedatangan Kristus sebagai pemimpin dalam diri kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kedatangan Tuhan sungguh hendaknya membuat kita menjadi pribadi yang membawa kabar baik, membawa orang lain berjumpa dengan Allah, sahabatku, dan keluarga menjadi damai, sahabatku. Hati kita akan memimpin hidup kita kepada kebenaran ketika hati kita terbuka pada kehendak Roh dan sungguh melahirkan perbuatan-perbuatan baik, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, itulah makna gereja sebagai sebuah sakramen dunia, sahabatku, yakni hadir dalam pelayanan, kebenaran, persaudaraan, belas kasih, dan sungguh menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang kepada Yesus, sang kebenaran sejati, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sungguh bersihkanlah hati kami menyambut kelahiran putra-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama, kita belajar pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, semoga dengan renungan yang singkat ini
menumbuhkan iman kita, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.